Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Ahmad, mahasiswa dari Universitas Mulia Balikpapan dari program studi Informatika dengan NIM 2411098. Baik, di video kali ini saya akan melakukan implementasi dan konfigurasi jaringan mikrotik menggunakan topologi jaringan gateway bertingkat. Baik, di sini saya mempunyai gambar topologi jaringan yang saya buat. Jadi, dalam gambar ini kita mempunyai dua buah router mikrotik yang saya akan beri nama router satu dengan R1 dan router kedua dengan router 2. Router satu ini pada Ether 1 internetnya akan terhubung dengan DHCP server dengan IP sebagai berikut, dan Ether 1 ini akan dipasang IP address sebagai berikut. Kemudian pada Ether 2 akan dihubungkan dengan PCA, lalu untuk Ether 4 akan dihubungkan dengan PCB, sedangkan untuk Ether 3-nya akan dihubungkan dengan router 2 menggunakan IP sebagai berikut. Kemudian pada router 2, pada Ether 2 dan Ether 3 akan dipasang dengan PCC dan PCD. PCA, PCB, PCJ, dan PCD dihubungkan dengan jaringan yang sama, dengan IP address yang sama, menggunakan bridge. Jadi, topologi singkatnya seperti itu. Kemudian untuk langkah pengerjaan, dimulai dari mikrotik router yang R1, kita mulai dari konfigurasi router mikrotik melalui MAC address, pemberian nama identity, pemberian nama TIP interfaces, membuat bridge, membuat IP address pada interface pada bridge, kemudian ke Ether satuan, kemudian membuat gateway, dan sebagainya, hingga kita terakhir membuat firewall menggunakan jaringan NAT. Kemudian untuk router R2 juga sama seperti router R1, mulai dari konfigurasi router hingga ke firewall. Terakhir kita akan melakukan pengujian jika router 1 dan router 2 telah kita konfigurasi dengan menggunakan tes ping, verifikasi IP menggunakan control panel, dan tes browsing. Jadi sekian dari penjelasan topologi dan langkah pengerjaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan visual dari mikrotik yang saya gunakan. Jadi di sini ada mikrotik yang akan kita gunakan sebagai R1. Port Ether satunya telah kita hubungkan dengan jaringan ISP. Ada di atas ini. Kemudian untuk Ether 2-nya telah kita hubungkan ke laptop ini yang bertindak sebagai PC1 atau PCA. Ether 2 kita hubungkan ke router 2 atau R2. Dan yang terakhir yang ketiga kita hubungkan dengan PCB. Baik teman-teman, di sini saya berada di PCA yang terhubung dengan router 1. Jadi di sini saya sudah berada di dalam Winbox dan kita akan coba konfigurasi router satunya. Di sini kita tinggal login saja. Kemudian kita bisa ubah dulu nama-nama routernya pada sistem, kemudian kita ke identity, lalu kita beri nama R1. Kita apply dan OK. Selanjutnya kita buka interfaces. Di sini kita bisa ubah nama-nama dari interfaces portnya. Misalnya sini Ether 1, kemudian Ether 2, kita bisa beri nama Ether 2 PCA. Kemudian Ether 3, nah ini Ether 3 baru yang ke router 2. Jadi kita beri nama Ether 3 R2. Kemudian yang terakhir kita bisa kasih nama Ether 4 PCB. Selanjutnya setelah kita buat interface list, kita bisa close. Kemudian kita masuk ke bridge. Kita ke bridge dulu, kemudian kita klik plus. Di sini kita bisa beri nama bridge LAN AB. Jadi PCA dan PCB akan dimasukkan ke dalam bridge agar memiliki network yang sama. Kita klik apply dan OK. Kemudian kita masuk ke dalam tab ports, kemudian kita klik plus. Nah, di sini kita bisa pilih interface yang kita ingin masukkan ke dalam bridge. Yang kedua PCA, kemudian kita klik apply, lalu kemudian kita klik plus untuk menambahkan Ether 4 PCB ke bridge. Kita klik apply dan OK. Kemudian kita tambahkan IP addresses untuk bridge-nya. Sesuai dengan topologi di sini, kita masukkan 172, 168, terus 129. Kemudian kita pilih yang bridge LAN AB. Kita klik apply, lalu OK. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan IP address untuk interface Ether satuan. Kita bisa pasangkan seperti ini, 192.168, 1 titik, misalnya sini saya pilih 9 saja. Kemudian titiknya adalah 24. Kita klik apply, lalu OK. Kemudian selanjutnya kita bisa pasang gateway yang akan menghubungkan Ether satuan. Pilih IP, kemudian kita pilih routes. Kemudian kita klik tambahkan. Bisa pilih destination address seperti ini. Kemudian gateway-nya kita bisa isi seperti ini. Apply, disable Ether satuan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita tambahkan IP address untuk Ether 3 yang menghubungkan ke router 2. Kita pilih interface Ether 3 to R2. Kemudian kita masukkan address-nya. Saya akan pilih address seperti name saya, 24. Jadi seperti ini.
kemudian kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya, di sini kita bisa menambahkan DHCP server kepada bridge, supaya perangkat yang terhubung dengan router 1 dapat mendapatkan IP secara otomatis. Kita masuk ke IP, kemudian pilih DHCP server, kemudian kita pilih DHCP setup. Kemudian kita pilih interface-nya ke bridge LAN AB, dan next. DHCP address space-nya seperti ini. Gateway-nya untuk DHCP network-nya seperti ini. Kita kemudian next saja. Next. Next. Setup has completed successfully. Selanjutnya setelah membuat DHCP server, kita bisa membuat DNS. Kita masuk ke IP, kemudian pilih DNS di sini. Kemudian kita pilih IP-nya seperti ini, 192.168.1.1. Kemudian kita klik allow remote request. Kemudian kita apply, lalu oke. Selanjutnya, setelah memasang DNS, kita perlu memasang firewall. Baik lagi ke IP, kemudian pilih firewall. Kita pilih yang NAT atau Network Address Translation. Kita klik plus di sini. Kita klik general dulu. Kemudian untuk out interface-nya, kita bisa pilih yang persatuan. Kemudian kita klik ke action. Kita pilih masquerade. Kemudian kita apply, lalu oke. Setelah kita melakukan konfigurasi pada R1 dari memasang IP address, kemudian server dan sebagainya, kita bisa tes koneksinya menggunakan command line interface atau CLI. Kita klik new terminal. Kemudian kita tes menggunakan ICMP. Di sini kita coba ping. Mungkin kita ke ISP-nya dulu, 192.168.1.9. Kita enter. Kita mendapatkan balasan, berarti terhubung ya, teman-teman. Karena kita terhubung dengan ISP, kita coba hubungkan dengan DNS, apakah DNS-nya sudah berhasil atau tidak. Kita ping google.com. Yap, kita sudah dapat DNS-nya. Jadi kita sudah bisa terhubung dengan internet. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada PC A dan juga PC B. Baik, di sini saya berada di control panel. Untuk mengecek verifikasi IP address, kita bisa klik di sini, kemudian details. Di sini saya mendapatkan IPv4 address sebagai berikut, dengan akhiran host 6, kemudian sebagai berikut. Kemudian default gateway, DHCP server dan DNS semuanya sama ya, hostnya berakhir dengan 1, dan ini juga 192.168.1 dan 1. Kita bisa close, dan kita akan buka control panel. Maksud saya command prompt. Kita coba ping ke default gateway-nya dulu. Jadi kita ping 192.168.1.1, enter, kita mendapatkan balasan. Baik, setelah melakukan tes ping pada default gateway, selanjutnya kita bisa melakukan tes pencarian di sini. Kita tes apakah kita bisa terhubung dengan website dari Google Classroom. Kita enter. Yap, website-nya keload ya. Sudah sukses kita melakukan browsing menggunakan PC A. Selanjutnya saya berada di PC B, dan setelah saya membuka command prompt di sini, pertama kita coba ping dulu ke default gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. Ya, terhubung dengan 4 balasan. Kemudian kita melakukan tes browsing kembali. Jadi di sini kita buka Google Chrome. Baik, di sini saya akan coba buka teams.microsoft.com. Enter. Maka di sini website-nya load ya di sini ya. Baik, kita sudah berhasil menguji kemampuan internet pada PC A dan PC B dengan router 1. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi ke router 2 atau R2. Baik, di sini sekarang saya berada di PC C yang terhubung dengan router 2 atau R2. Di sini kita langsung masuk saja menggunakan Winbox. Kita klik connect sini. Kemudian kita masuk ke dalam identity. Kita masuk ke dalam sistem. Kemudian identity. Coba namanya menjadi R2. Kita klik apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke interfaces. Di sini kita mengubah nama interface dari portnya. Misalnya dari Ether 1, karena dia dari R1, maka dia kita tulis seperti ini, Ether 1 from S1. Apply oke. Kemudian Ether 2, kita masukkan Ether 2, PCC. Apply oke. Kemudian Ether 3, kita masukkan Ether 3 untuk PCB. Klik apply, lalu oke. Kemudian setelah membuat interface, mengubah nama port interface-nya, kita close di sini, kemudian kita masuk ke dalam bridge. Kita masuk ke dalam tab bridge, kemudian kita buat bridge baru. Di sini kita buat nama yang mirip sama seperti router 1, yaitu bridge LAN CD. Yang lalu PCC dan PCD. Kita klik apply lalu oke. Nah, setelah buat bridge baru, di sini kita bisa klik ports untuk memasukkan dua interface, yaitu Ether 2 PCC dan PCD. Baik, setelah kita membuat bridge, selanjutnya kita masukkan IP pada bridge tersebut. Kita klik IP, kemudian addresses, kita klik plus,
kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 172.168.100.1, kemudian prefix-nya adalah 29. Sini kita pilih yang bridge LAN CD, kemudian apply, lalu oke. Selanjutnya setelah membuat IP address untuk bridge, kita bisa buat IP address untuk Ether 1. Jadi misalnya saya mau memasukkan IP yang mirip dengan NIM saya, 24. Kemudian kita pilih untuk Ether 1 from Ether 1. Kita apply, lalu oke. Selanjutnya setelah memasang IP pada Ether 1, kita bisa buka routes. Di sini kita akan pasang gateway ke Ether 1. Plus di sini kita pilih gateway, kemudian kita masukkan 241, kemudian 10, 9, 8. Kita apply, reachable, kita klik OK. Selanjutnya sini saya akan memasang DHCP server. DHCP server di sini, kita klik plus, salah. Maksud saya DHCP setup, kemudian kita klik yang bridge, kemudian kita next, 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 dan next. Kita successfully completed. Kita bisa pasang DNS. Kita klik yang server ini, kemudian kita klik allow remote request, kemudian kita klik apply, lalu oke. Kemudian setelah itu kita bisa pasang firewall. Kita pilih yang NAT, kemudian kita pilih Ethernet, kita pilih yang Ether 1 from R1, kita klik action, kita pilih yang mask wait, klik apply, lalu oke. Kita berhasil melakukan konfigurasi pada R2, kita bisa tes menggunakan terminal. Kita bisa ping ke ISP-nya dulu, seperti ini, 192.168.1.9. Kita klik enter, kita dapat balasan, berarti sukses ya, terhubung. Kemudian kita tes apakah DNS-nya sukses. Kita ping google.com, maka kita dapat balasan seperti ini, yang berarti kita sukses memasang DNS-nya. Yang berarti kita sudah terhubung dengan internet. Di sini kita bisa ping default gateway dari router 2, yaitu 172.168.100.1, enter. Kita sudah mendapatkan balasan di seperti ini. Selanjutnya kita uji coba dengan melakukan browsing. Kita bisa buka Chrome, kemudian kita buka. Nah, untuk VCC, membuka website netarcad.com. Enter, maka akan terbuka websitenya seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke PCD. Kita melakukan uji coba. Kita berada di PCD dan kita akan melakukan ping. Yang pertama adalah default gateway-nya dulu, 192.168.101. Enter. Jika sudah mendapatkan balasan seperti ini, maka kita sudah berhasil terhubung dengan router 2. Kemudian kita tes lagi menggunakan Google Chrome. Kemudian kita buka website dari Universitas Mulia, siakat.net. Baik, website telah terbuka, berarti kita sudah berhasil melakukan pengujian dengan melakukan pencarian melalui website. Baik, sekian dari video saya. Maaf jika saya memiliki banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.